Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Ekspresi Dingling, tidak berubah sama sekali, tidak peduli siapa lawannya, yang penting adalah kursi kosong membuat hatinya terasa kosong. Sejak dia duduk, dia benar-benar linglung. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan pertanyaan yang membuatnya tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Inti dari pertanyaannya adalah siapa yang telah membunuh Yuan Bo. Itu telah menyiksa hatinya. Selain plat nomor, 20 kandidat juga yang paling menarik perhatian, namun, ketidakhadiran sementara Chen Feng dan Yun Xiao membuat sebagian besar mata tertuju pada Li Feiyu. Dia pasti telah berkultivasi dalam pengasingan karena dia absen dari kompetisi yang begitu penting. Sebagai generasi muda nomor 1 di Serikat Pedagang dan salah satu dari 4 keajaiban wilayah utara, dia pasti akan dipandang dengan permusuhan dari segala arah. Kamu tidak perlu khawatir tentang kentang goreng kecil ini, kata Ren Guangjun ringan, target terbesarmu adalah Li Yun Xiao dan Chen Feng, tetapi tak satu pun dari mereka yang muncul, yang benar-benar aneh. Penatua Xuan, apakah Anda punya berita? Xuan Yutang, yang telah mengasingkan diri sejak awal teknik, juga muncul pada saat ini. Wajah kuningnya tetap tidak berubah dan dia berkata dengan lesu, memang ada beberapa informasi, tapi itu tidak penting. Di pihak Chen Feng, dikatakan bahwa Chen Feng telah datang ke kota Songyue sendirian beberapa hari yang lalu dan terluka parah beberapa ratus mil di luar kota. Dia telah tinggal di kamar dagang Mando untuk memulihkan diri selama beberapa hari terakhir. Adapun Li Yun Xiao, dia tercengang. Secercah cahaya melintas di matanya yang keruh saat dia berkata, dikatakan bahwa ada kecelakaan di perusahaan perdagangan Tianyuan kemarin. Tampaknya ada pertempuran besar, tetapi penyebab dan hasilnya tidak diketahui. Mungkin Li Yun Xiao terluka. Suara Xuan Yutang sangat lembut. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengontrol jangkauan dan hanya menyebarkannya ke kursi toko harta karun. Orang-orang dari 10.000 menara harta karun semuanya terkejut, dan mereka saling memandang dengan ngeri. Ren Guangjun bahkan lebih terkejut. Masalah besar, dan kamu benar-benar mengatakan itu tidak penting. Mengapa Anda tidak memberitahu semua orang sehingga kita dapat mendiskusikan tindakan pencegahan? Nada suaranya mencela. Penting. Xuan Yutang bertanya dengan acuh tak acuh. Kedua hal ini tidak ada hubungannya dengan seni bela diri hujan terbang. Selain itu, dengan kemampuan Sekte Pedang dan Yun Xiao, bahkan jika mereka terluka, mereka dapat pulih dalam waktu singkat. Jika saya tidak salah, mereka akan muncul ketika pertempuran terakhir dimulai, katanya setelah jeda. Ren Guangye tertegun sejenak dan kemudian terdiam. Xuan Yutang benar, sepertinya tidak terlalu penting lagi. Yang penting adalah Feiyu melakukan yang terbaik untuk mengalahkan semua musuh. Di pelat Tiangang Nirvana, saat pelat nomor dibuka satu persatu, urutan tabel pertempuran yang ditampilkan di layar air juga terdaftar. Mata semua orang tertuju pada dua tempat pertama, Tang Jie versus Liang Yuyi. Luo Ying melihat daftar pertempuran. Ekspresinya sedikit dingin saat dia berkata, apakah Anda memiliki tindakan pencegahan terhadap 10 matahari Liang Yuyi di langit dan teknik tembus pandangnya yang halus? Darah Tang Jie yang mengalir dengan tenang berangsur-angsur mulai terbakar pada saat ini. Wajahnya menjadi sangat iblis saat dia tertawa dan berkata, aku tidak melihatnya bertarung dengan Li Yun Xiao hari itu, tapi aku mendengarnya. Selain itu, jika Li Yun Xiao bisa mengalahkannya, aku juga bisa. Dia menoleh dan melirik Tang Xin, yang menunjukkan ekspresi menghina, dan berkata dengan dingin, adik laki-lakiku yang malang, tunggu saja kakak laki-lakimu mendapatkan tempat pertama, lalu aku akan datang dan berurusan denganmu. Wajah Tang Xin berubah, saat dia hendak berkobar, sebuah tangan segera menekan bahunya. Suara serak Hidden Dragon terdengar, kita tidak perlu melakukan apapun untuk berurusan dengan orang seperti dia, jangan marah. Luo Ying dan Tang Jie sama-sama sedikit mengernyit, tidak tahu harus berkata apa. Tang Jie dengan dingin mendengus dan mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang 9 surga, suaranya tajam dan panjang, membuat gendang telinga orang tidak nyaman. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah yang lebih dekat dengannya bahkan lebih tidak beruntung, gendang telinga mereka langsung patah dan mereka sangat kesakitan. Hahaha.
Tawa keras segera menyela jeritan itu, Di Seng Hua terbang keluar dan memasang tirai air di sisi lain ring, dia berkata sambil tersenyum, tempatkan taruhan Anda, pasang taruhan Anda. Seni bela diri adalah kasino yang lebih baik daripada teknik, lebih dari setengah orang di kota Songyue datang untuk berjudi. Pemungutan suara akan dilarang setelah dimulainya kompetisi, cepat dan pasang taruhan Anda. Di Seng Hua tertawa terbahak-bahak, segera, sejumlah besar orang bergegas dan langsung merebut kemuliaan Tang Jie dan Liang Yuyi. Wajah Tang Jie penuh amarah, dia baru saja berteriak untuk mencocokkan suasana dan meningkatkan moral dan prestisenya, namun, dia telah diinterupsi oleh Di Seng Hua begitu saja, hanya sedikit orang yang memperhatikannya ketika dia naik ke atas panggung, karena semua pikiran mereka tertuju pada taruhan. Hehe, adikku yang malang dan bodoh, semoga berhasil. Tang Xin tersenyum penuh arti dan menunjukkan senyum sarkastik. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Tang Jie mendengus marah, dalam sekejap, dia muncul di piring giok bintang surga, dia berdiri dengan tangan disilangkan di depan dadanya dan menatap dingin ke arah Liang Yuyi saat dia mendekat. Perintah dingin Sudan He datang dari belakang Liang Yuyi, jika kamu kalah lagi kali ini, kamu tidak dapat berpartisipasi dalam sisa kompetisi. Tubuh Liang Yuyi gemetar saat hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, memikirkan kematian Tong Xiu, rasa simpati terhadap rubah tumbuh di hatinya, dia menenangkan pikirannya dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, dia mengambil langkah ringan dan melompat ke nampan jade. Saat mereka berdua tiba, kerumunan berangsur-angsur menjadi tenang, banyak kamar dagang diam-diam bersuka cita, yang paling mereka senang lihat adalah 7 kamar dagang yang bertarung satu sama lain. Selama mereka cukup beruntung, mereka bisa mendapatkan skor yang bagus. Ini adalah bobot distribusi keuntungan setelah pertempuran ganda, salah satu poin mewakili keuntungan besar. Cui Bo memandang mereka berdua dan berteriak, semuanya, tolong diam, pertandingan pertama adalah antara Tang Jie dari Sekte 4 Ekstrim dan Liang Yuyi dari Paviliun Empyrean 1. Saat dia memulai pertempuran, Di Seng Hua tertawa dan berkata, aku pasti akan pergi. Itu sangat aneh dan tidak harmonis, masalah serius seperti itu menjadi sangat hambar. Liang Yuyi, aku melihat bahwa kamu adalah seorang bakat, dan aku sangat menghargaimu, mengapa Anda tidak meninggalkan Empyrean 1 Paviliun dan bergabung dengan Sekte 4 Ekstrim saya? Aku bisa memberimu kesempatan untuk berkultivasi ganda denganku, atau setidaknya memberimu status, selir, setelah Anda kalah, Anda dapat mempertimbangkannya. Petik 2. Tang Jie berkata dengan tenang, ada kebanggaan yang tak terlukiskan di matanya, seolah-olah semua orang di dunia harus tunduk padanya, dia melihat siapapun dia, dan orang itu akan tunduk kepadanya. Sebelum Liang Yuyi dapat berbicara, ekspresi Sudan He berubah, dia berteriak dengan marah di kursi 4 Sekte Ekstrim, Luo Ying, apakah kamu bersaing dalam seni bela diri atau di mulut? Jika kita bersaing dengan mulut kita dan membandingkan siapa yang lebih bodoh, kita hanya akan mengaku kalah. Dahi Luo Ying juga berkeringat, dia merasa bahwa Tang Jie telah bergaul dengan orang-orang ras iblis itu terlalu lama dan agak mengabaikan luasnya langit dan bumi. Tang Xin tiba-tiba tertawa, berdiri dan membungkuk kepada Sudan He, dan berkata dengan sangat tulus, Penatua Su, tolong jangan marah. Saya meminta maaf kepada Penatua Su dan yang lainnya atas nama saudara laki-laki saya yang bodoh. Dia lebih dari bersedia melakukan sesuatu yang akan merusak citra Tang Jie, bahkan jika itu akan merusak reputasi Sekte 4 Ekstrim. Luo Ying mengerutkan kening dan menghela nafas, jika konflik internal Sekte 4 Ekstrim tidak berakhir secepat mungkin, itu akan menjadi bencana daripada berkah bagi sekte tersebut. Mata Tang Jie bersinar dengan niat membunuh yang dingin, tatapannya melewati Liang Yuyi dan mendarat di Sudan He, dia berkata dengan dingin, wanita tua jelek, mari kita lihat apakah kamu masih akan keras kepala. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan bangga, ayo mulai. Kamu pengecut. Wajah Sudan He berubah menjadi hijau dalam sekejap, setelah Tang Jie menjadi Yun Xiao, dia ingin menjadi orang kedua yang dipotong-potong, jadi dia berteriak, Yuyi, lumpuhkan saja dia. Liang Yuyi mengangkat tangannya, dan pedang indah muncul di tangannya, dia berkata dengan acuh tak acuh, mari kita mulai, Tang Jie, beberapa bulan yang lalu, Anda hanya berada di puncak alam kaisar bela diri, saya tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang harus Anda terobos ke peringkat kehormatan bela diri,
tetapi mata Anda ada di atas kepala Anda, dan mulut Anda longgar. Bagaimanapun, itu adalah tabu besar bagi seniman bela diri. Tetua telah memerintahkan agar saya tidak akan menahan diri. Tubuh Liang Yuyi bergerak sedikit saat dia naik ke udara. Dia menggambar bunga pedang di tangannya dan mengubahnya menjadi bola api besar yang terbakar dengan suara mendesing. Dia kemudian menebasnya di udara. Saat bola api muncul, suhu seluruh alun-alun tengah naik tajam, seolah-olah telah memasuki kapal uap. Semua orang terkejut, karena Liang Yuyi telah dikalahkan oleh Yun Xiao yang tidak dikenal. Semua orang meremehkan kekuatannya, terutama mereka yang bertaruh pada kemenangan Tang Jie. Mereka terlihat sangat gugup. Kudengar Li Yun Xiao kesulitan melawanmu, dan dia akhirnya menang. Suara Tang Jie perlahan bergema di depan bola api besar. Jejak dingin muncul di sudut mulutnya saat dia menyeringai. Itu sebabnya aku ingin mengalahkanmu dengan mudah untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat darinya. Dan dia jauh lebih kuat. Dia tertawa dengan cara iblis, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan aura yang kuat dilepaskan dari tempat dia berdiri, menyebabkan ruang bergetar. 5 jari tangan kanannya mengepal menjadi kepalan tangan, dan kekuatan angin berputar keluar dari telapak tangannya, perlahan tumbuh lebih besar dan berubah menjadi angin puyuh, menamparkan bola api besar yang bersiul ke bawah. Ledakan. Tubuh Tang Jie seperti hutan angin, hanya pakaiannya yang bisa terlihat bergerak dalam angin puyuh. Bola api besar itu langsung terbelah menjadi 2 oleh telapak tangannya dan kemudian tertiup angin di sekitarnya. Kemudian, suara siulan angin terdengar, sementara semua orang masih terkejut. Tang Jie sudah mendekati mereka, cahaya keemasan melintas di tangannya. Ekspresi Liang Yuyi juga berubah drastis. Dalam kengerinya, dia menemukan bahwa tubuhnya diam-diam dikunci oleh segel Tang Jie yang terus-menerus mengembun, dan dia tidak bisa melarikan diri. Hatinya tenggelam, dan pedang panjangnya terbang. Matahari merah menyala melayang di depannya satu persatu. Total ada 7, dan mereka berputar di sekitar tubuhnya. Ujung pedang terangkat dan 7 matahari bergerak terus-menerus. Mereka mengikuti momentum pedang Liang Yuyi dan meremas di bawah kekuatan segel mantra, menyebabkan ruang di atas pelatiangan nirvana bergemuruh terus-menerus. Warna berkabut muncul di atas piring. Itu adalah formasi pertahanan piring. Kekuatan keduanya telah mencapai lapisan pertahanan pertama yang diakui oleh desainer aslinya. Wajah Tang Jie tiba-tiba berubah. Kekuatan matahari menghantam segel emas di tangannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu benar-benar baik, hanya keterampilan pedang 7 hari yang sudah begitu kuat, tapi itu tidak berguna di bawah segel Tianjun saya." Dia meraung keras, dan wajahnya menjadi agak terdistorsi di dalam cahaya pedang. Segel emas terbentuk di tangannya, dan dia tiba-tiba menekannya. Pembaruan hari ini agak terlambat, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan di siang hari, dan saya pulang terlambat juga. Saya baru menyelesaikan 1,5 bab sejauh ini. Saya akan memposting bab ini terlebih dahulu. Masih ada setengah bab tersisa untuk bab kedua, jadi saya akan mencoba mengirimkannya sebelum pukul 10.30. Saya pikir kita harus menunggu sampai sekitar jam 12 untuk bab ketiga. Semuanya, tonton besok. Tai Seng Sui yang mencintai kalian semua. Boom boom boom. Momentum 7 matahari diblokir, dan mereka hancur satu persatu oleh segel emas persegi besar. Setelah bola api meledak, mereka melepaskan api panas yang menakjubkan yang menyebar ke segala arah, dan dalam sekejap mata, piringan formasi dibakar di lautan api. Semua orang hanya bisa melihat sosok Tang Jie berkedip di dalamnya. Cahaya api membuatnya terlihat sedikit iblis, tetapi bayangan Liang Yuyi tidak terlihat. Oh, apakah ini teknik luar angkasa yang sangat kamu banggakan? Tang Jie berada di lautan api, tetapi dia tenang dan tenang. Dengan cibiran di wajahnya, dia berkata, "Jika saya menggunakannya untuk pertama kalinya, saya mungkin bisa membunuh seseorang secara mengejutkan. Sayang sekali setelah pertempuranmu dengan Yun Xiao, semua orang telah mempelajari cara memecahkan seni spasialmu." Dia mengeluarkan senjata tingkat mendalam persegi panjang hijau tua dengan lubang kecil di atasnya. Itu sebenarnya alat musik. Harmonika laut ilusi ini disiapkan khusus untukmu. Tang Jie mencibir saat dia meletakkan harmonika di dekat mulutnya dan meniupnya dengan lembut. Suara "wuwu" terdengar dari pelat jade, yang benar-benar berubah menjadi gelombang suara hijau yang terlihat yang beriak. Semua orang di bawah bisa melihatnya dengan jelas. Pelat enamel baju besi surgawi ini memang sangat aneh.
kata Luo Ying dengan heran, bahkan dapat memblokir serangan gelombang suara dan menunjukkan bentuknya untuk dilihat semua orang. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang menggunakan serangan gelombang suara dari atas, puji Cuibo, ini pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti ini juga, ini benar-benar enak dipandang. Sekarang, satu-satunya orang yang tidak merasa enak dipandang dan malah marah adalah Su Danhe, wajahnya sangat suram, dan 10 jarinya akan tenggelam ke dalam dagingnya. Awalnya, teknik mistik Liang Yuyi dari kehampaan sangat ajaib, cukup untuk digunakan sebagai kartu truf untuk mengalahkan lawannya, bahkan ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya, dia tidak bisa memecahkannya setelah berpikir lama, kecuali untuk menekan ruang dengan aura kaisar dari surga ke-9, dia tidak menyangka Yun Xiao akan menemukan solusinya dalam sekejap. Dan sekarang itu diketahui semua orang. Li Yun Xiao, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Su Danhe juga menyalahkan Yun Xiao, bagaimanapun juga, itu tidak masalah, karena itu akan menjadi permusuhan besar yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka meninggal. Harmonika aneh Tang Jie terus dimainkan di piring giok, seluruh ruang di dalam pelat susunan dipenuhi dengan kekuatan gelombang suara, dan tidak ada ruang yang tersisa. Api yang tersisa setelah 7 matahari hancur juga berangsur-angsur dipadamkan oleh gelombang suara ini. Namun, alis Tang Jie berangsur-angsur berkerut, seiring berjalannya waktu, dia masih belum melihat bayangan Liang Yuyi muncul, dia bahkan tidak bisa menangkap simpul spasial tempat dia bersembunyi di luar angkasa. Apa yang terjadi? Luo Ying, yang berada di luar arena, terkejut untuk pertama kalinya, dialah yang memikirkan metode ini yang bisa digunakan oleh Tang Jie ketika dia bertemu Liang Yuyi, jika tidak, selain Kaisar Qi dari 9 surga, dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk menggunakan teknik spasial. Su Danhe juga terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Adegan Yun Xiao dengan mudah membuat Liang Yuyi muncul dengan bel telah meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Jadi, ketika harmonika laut ilusi muncul, mereka yang telah melihatnya di kompetisi terakhir mengira Liang Yuyi sudah selesai, tetapi masih belum ada reaksi setelah sekian lama. Haha, aku mengerti. Kali ini, Tang Jie dalam masalah. Qian Wudi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan matanya berkedip seolah-olah dia telah melihat inti masalahnya. Oh, apa yang terjadi? Zhang Chong tidak percaya dan menatap Qian Wudi dengan bingung. Di bawah tatapan semua orang, Qian Wudi tersenyum, ini sangat sederhana, alasan mengapa tidak ada efek jelas karena tidak ada cukup energi. Saya tahu asal-usul lonceng kuno Yun Xiao, ini adalah item tingkat ke-9, dan bukan item tingkat 9 biasa, harmonika Tang Jie yang rusak harus dibatasi pada level 8, bukan? Dan berapa banyak kekuatan harmonika yang bisa dia lepaskan? Saya mengerti. Su Danhe sangat gembira, dia tertawa terbahak-bahak, haha. Selama teknik luar angkasa ini tidak bisa dipatahkan, Tang Jie hanya bisa menunggu kematian. Kata-kata Qian Wudi mengejutkan semua orang, itu memang terjadi, jika tidak berhasil, itu pasti karena tidak ada cukup energi, hanya saja pemikiran mereka terbatas, mereka berpikir bahwa gelombang suara akan berhasil, tetapi mereka tidak menyangka itu sesederhana itu. Wajah Luo Ying menjadi sedikit jelek, sebaliknya, Tang Xin menghela nafas lega dan menunjukkan senyum dingin. Air mata, seolah untuk mengkonfirmasi kata-kata Qian Wudi, tebasan tiba-tiba muncul di udara. Tang Jie, yang fokus bermain sitar, tertangkap basah oleh tebasan itu, meskipun dia menghindarinya, jubahnya terpotong menjadi 2, dan tubuh bagian atasnya juga terpotong darah. Wajah Tang Jie tiba-tiba berubah dan menjadi suram, dia sudah tahu bahwa harmonika itu tidak berguna. Dalam kemarahan, dia melemparkannya ke tanah dan menendangnya. Banyak orang di bawah merasa sakit hati saat mereka melihatnya, itu adalah persenjataan tingkat ke-8 dan tidak setiap kamar dagang sekaya dan sombong seperti 7 kamar dagang besar. Melempar senjata ketika kamu tidak bisa menang, kamu bukan laki-laki. Suara Liang Yuyi bergema di udara, tetapi setiap kata datang dari tempat yang berbeda. Tang Jie menahan napas dan memusatkan perhatiannya, dia menjentikkan jarinya ke beberapa arah dari mana suara itu berasal, tetapi semuanya meleset. Kali ini, wajahnya benar-benar menjadi jelek. Tidak hanya Tang Jie, tetapi semua seniman bela diri yang menunggu untuk bersaing di bawah tampak serius. Mereka juga telah menyiapkan senjata mendalam musik mereka sendiri,
tetapi sekarang tampaknya mereka tidak akan berhasil. Jika mereka bertemu Liang Yui nanti, bagaimana pertempuran ini bisa diputuskan? Bahkan ekspresi Li Feiyu berubah menjadi serius. Teknik rahasia ini benar-benar tidak normal. Seorang pria, hehe, Tang Jie terkekeh, jika Anda memiliki nyali, tunjukkan diri Anda dan biarkan saya memberi Anda rasa apa itu seorang pria. Tidak tahu malu, Anda mencari kematian. Liang Yui berteriak karena malu, sebuah bola api tiba-tiba muncul di udara, seolah-olah kemarahan di hatinya telah terwujud. Murid Tang Jie menyusut dan dia segera mencabut pedangnya, itu muncul hampir bersamaan dengan bola api dan menghantamnya dengan kecepatan kilat, dengan suara, hu, bola api itu dipotong menjadi dua, tetapi masih meleset. Ini hampir kecepatan tercepatnya, dan ekspresinya menjadi lebih tidak sedap dipandang. 10 matahari di langit yang sama. Saat Tang Jie akan menjadi gila, suara dingin datang dari belakangnya, sosok Liang Yui muncul di udara, berkedip dan kemudian menghilang. Dalam sekejap, 10 bola api besar akhirnya terbentuk dan berputar di piring nirvana tiram surgawi, seperti matahari. Bentuk fisik Liang Yui muncul, dan dia berdiri di tengah 10 matahari, pedang di tangannya sedikit bergetar, memancarkan aura berapi-api, sedikit gerakan akan mempengaruhi seluruh tubuh. Dia menatap Tang Jie dengan acuh tak acuh dan mengarahkan pedangnya ke bawah. Dia berteriak, "Pergi!" Dia berubah menjadi sinar cahaya pedang dan terjun dari langit. Piring giok bersinar dengan beberapa sinar cahaya, dan kekuatan pertahanannya ditingkatkan lagi. Wajah Tang Jie sangat suram, dengan suara ledakan yang teredam. Otot-ototnya mulai membengkak, sosok standarnya tiba-tiba berubah menjadi pria berotot, dan tinggi badannya juga tampak sedikit meningkat. Semua orang di alun-alun tengah merasakan kelopak mata mereka berkedut, mereka segera menyadari bahwa itu adalah teknik penempaan tubuh. Ada banyak orang yang melatih keterampilan fisik, tetapi hanya sedikit yang bisa menguasainya dan bertarung dengan bela diri supreme. Oleh karena itu, semua orang sangat tertarik dengan perubahan Tang Jie, terutama Tang Xin, yang menatapnya tanpa berkedip. Itu lebih seperti itu, apa gunanya selalu bersembunyi? Petik 2. Setelah tubuh fisik Tang Jie berubah, seluruh auranya juga mengalami perubahan besar, tubuhnya sepertinya telah mengalami semacam transformasi iblis, ki iblis menembus 10 matahari yang menyala-nyala, membuat Liang Yui merasa sangat tidak nyaman. Setelah pedang Vermilion Tang Jie diambil oleh Haolian Sao Huang, dia sekarang memegang pedang haus darah merah di tangannya, meskipun tidak seilahi pedang Vermilion itu lebih iblis. Pada saat ini, dia memegangnya secara horizontal di depan dadanya, dan retakan spasial berbentuk salib muncul. Dia tiba-tiba menebas dan berteriak, "Tebasan kosong salib yang hebat." Dua sinar pedang Qi dan saber light bertemu di udara, 10 matahari yang menakutkan dan tebasan kosong bertabrakan satu sama lain. Kedua kekuatan itu saling mengikis dan melahap, menyebabkan riak besar menyebar. Gempa susulan menyapu kedua sosok itu ke dalamnya dalam sekejap. Saat Liang Yui ditelan oleh gempa susulan, tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan dia bersembunyi. Mata Tang Jie dipenuhi dengan amarah, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Gelombang kejut energi besar turun satu demi satu, langsung meledakkan tubuhnya dan memecahkannya lapis demi lapis. Kekuatan 10 matahari lebih kuat dari yang sebelumnya, mengguncangnya begitu banyak sehingga dia tidak bisa berhenti berteriak. Di luar piring enamel, semua orang tercengang, melihat api mengerikan di lapangan. Mereka hanya merasakan hawa dingin di hati dan tubuh mereka. "Liang Yui, kamu jalang, keluar dan lawan aku sampai mati jika kamu bisa." Keterampilan macam apa untuk memukul dan melarikan diri? Tang Jie menjadi gila karena api di dalam, meskipun tubuhnya telah diperkuat dengan sangat buruk, tingkat kultivasinya masih jauh dari Liang Yui. Dia telah sepenuhnya mengambil 10 matahari di langit dan hampir hancur total. Setelah api menghilang, sesosok dengan tubuh terbakar menjadi gila. Kecuali Sudan He, yang menyeringai dari telinga ke telinga, wajah orang-orang lainnya pucat. Bagaimana mereka bisa melawan teknik rahasia seperti itu? Ada peluang 10% untuk kalah. Teknik rahasia ini, Cui Bo berkeringat dingin, ini sangat mirip dengan teknik kekosongan dari master legendaris itu. Matanya dipenuhi dengan kengerian saat dia melihat Sudan He dan berkata, mungkinkah Liang Yui ini murid Tuhan itu? Hati semua orang bergetar, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi panik.
Sudanhe menikmati ekspresi ngeri di wajah semua orang dan tidak bisa berhenti tersenyum. Saya tidak terlalu yakin tentang itu, mungkin itu benar, hahaha. Kata-katanya sengaja ambigu, yang membuatnya sangat tertekan. Cuibo tersenyum pahit terlepas dari apakah dia murid dari penguasa bela diri Void atau bukan. Teknik rahasia Liang Yuyi adalah salah satu dari jenisnya, dia hampir tak terkalahkan di bawah ranah kedaulatan bela diri. Teknik apa dari kehampaan? Itu hanya domain khusus. Xuan Yutang, yang diam selama ini, tiba-tiba berbicara, mengejutkan semua orang. Cuibo bertanya dengan heran, domain khusus. Jarang bagi Xuan Yutang untuk berbicara, tetapi pada saat ini, dia tidak keberatan berbicara terlalu banyak. Dia menjelaskan, 8 alam kehancuran dapat mensimulasikan aturan langit dan bumi dan menampilkan domain. Ini adalah aturan tertinggi di 6 arah dan 8 kesunyian. Jadi para ahli dari 8 alam kehancuran disebut tertinggi bela diri. Situasi yang digunakan sebagian besar yang mulia bela diri adalah sama, yaitu menekan satu sisi dan mendominasi. Namun, kekuatan domain beberapa orang memiliki variasi dan dapat membentuk berbagai efek unik. Teknik penyembunyian rahasia Liang Yuyi hanyalah salah satu efek dari domain mutasi. Itu tidak ada hubungannya dengan kaisar bela diri Zuo Qingfan yang kosong. Jadi begitulah adanya. Semua orang tiba-tiba menyadari, dan ketakutan di wajah mereka berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, wilayah masih merupakan wilayah yang hanya mensimulasikan aturan langit dan bumi. Itu benar-benar berbeda dari penguasa bela diri 9 surga yang bisa langsung memadatkan aturan. Sudanhe tetap tersenyum seolah-olah wahyu Xuan Yutang telah membuatnya sangat tidak nyaman. Dia mendengus dingin dan berkata, jadi bagaimana jika itu adalah domain mutasi? Siapa di bawah pangkat bela diri Supreme yang bisa menjadi tandingannya? Siapa yang bisa menyainginya? Apakah kamu lupa pertempuran dengan Li Yunxiao beberapa hari yang lalu? Tang Xin mendengus jijik, meskipun dia senang melihat Tang Jie kehilangan muka, itu tidak baik untuk Sekte 4 Ekstrim terlalu banyak. Sekarang, tatapan terbakar dan gila di dalam piring enamel sudah membuatnya merasa sangat malu, jadi dia tidak bisa menahan ejekan. Begitu Sudanhe mendengar nama, Li Yunxiao, wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia sangat marah sehingga dia ingin memakannya mentah. Dia menyipitkan matanya dan melihat bahwa masih ada kursi kosong di perusahaan perdagangan Tianyuan. Dingling, duduk di sana dengan linglung, tidak memperhatikan percakapan mereka, penuh pikiran. Kaisar muda Haolian memandang Dingling, dan menghela nafas. Tuan muda Yun, apakah Anda benar-benar akan melewatkan kompetisi seni bela diri? Sayang sekali saya agak tua, kalau tidak saya akan menjadi orang yang menghancurkan mereka. Aku akan menelepon Tuan muda Yun dan melihat bagaimana kabarnya. Jangan, duduk. Dua suara terdengar pada saat yang sama, yang pertama adalah Dingling, sedangkan yang terakhir adalah Mo Xiaochuan. Mo Xiaochuan menjawab dengan dingin, Tuan muda Yun memiliki rasa kesopanan dalam segala hal, apakah saya membutuhkan Anda untuk menambahkannya? Jika dia ingin datang, dia secara alami akan datang, jika tidak, Anda tidak akan bisa memanggilnya. Juga, ketika kamu berada di usia junior ini, kamu hanya akan dipukuli sampai mati jika kamu naik. Mata Kaisar muda Haolian melotot, dan dia sepertinya tidak yakin. Dia mendengus dan mengabaikan Mo Xiaochuan. Pada saat ini, Tang Jie benar-benar gila di dalam piring enamel, tidak peduli seberapa jeleknya kutukannya. Bahkan orang-orang di bawah panggung mengerutkan kening saat mendengarnya. Liang Yuyi menolak untuk keluar apapun yang terjadi. Kamu pelayan murahan, usang, bejat, wanita centil, kian-kian. Kutukan yang tidak menyenangkan keluar satu demi satu. Semakin mereka memarahi, semakin kecanduan mereka, semakin mereka memarahi, semakin bangga mereka. Semua orang berkeringat deras. Mereka tidak pernah tahu bahwa Tang Jie sangat pandai mengutuk. Apalagi bahkan orang-orang ini tidak tahan dengan kontennya. Pembuluh darah di dahi mereka menonjol saat mereka mendengarkannya. Mereka berharap mereka bisa naik dan menamparnya sampai mati. Mulut murahan, kamu mencari kematian. Suara gertak Liang Yuyi bisa terdengar. Dia akhirnya tidak tahan lagi. 10 matahari terbit dari kehampaan satu persatu. Dia muncul kembali sebagai tubuh fisiknya dan berdiri di langit di antara 10 matahari. Dia terbang dengan marah dan berkata dengan penuh kebencian, kali ini, aku pasti akan membakarmu menjadi abu, bersama dengan mulutmu yang bau itu.
Tang Jie mengangkat kepalanya dan melihat 10 matahari yang menyerangnya satu persatu, dia tiba-tiba berhenti mengutuk dan berdiri di sana tanpa menghindar. Ada apa? Mungkinkah anak itu ketakutan konyol? Seorang idiot yang hanya tahu bagaimana berperang kata-kata. Wajah Sudan He penuh dengan penghinaan saat dia berteriak, bunuh saja dia, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ekspresi Luo Ying berubah dan jejak kemarahan muncul, tidak peduli apa, Tang Jie masih tuan muda dari Sekte 4 Ekstrim, bahkan jika Anda ingin mengalahkan seekor anjing, Anda harus melihat tuannya, wanita tua ini benar-benar memperlakukannya seperti tidak ada apa-apanya. Namun, aturan kompetisi adalah bahwa kecuali seseorang menyerah, seseorang hanya dapat menilai berdasarkan fakta bahwa satu pihak telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Wajah Cui Bo menjadi serius, jika dia dipukul oleh Tang Jie, dia pasti tidak akan bisa bertarung lagi, dia akan menghentikan Liang Yuyi membunuhnya sesegera mungkin, jika tidak, konsekuensinya akan terlalu besar. Tang Jie mengangkat kepalanya sedikit, dan senyum aneh muncul di wajahnya, dia berkata dengan lembut, wanita sangat bodoh, itu hanya beberapa kata omelan dan itu sudah jelas, meskipun ini bukan kemenangan yang terhormat, itu sudah cukup selama kita menang. Liang Yuyi tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya, tetapi dengan 10 matahari di langit, dia penuh percaya diri, dia mendengus dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda hanya berdiri di sini dan tidak bergerak, sudah terlambat untuk memblokirnya sekarang, kamu akan segera mati di bawah kepindahanku, dan kamu masih berbicara omong kosong. Xuan Yutang, yang sedang menonton, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, kami di sini. Apa yang ada di sini? Ketika Ren Guangzheng menonton dengan gugup, dia sedikit bingung ketika mendengarnya mengatakan sesuatu yang sangat tidak bisa dijelaskan. Wajah Tang Jie mengungkapkan jejak kekejaman saat dia berkata, jika saya tidak membuka semua poin vital saya dan tidak menghindar, apakah Anda akan mengambil risiko untuk datang dalam jarak 3 zang dari saya? Dalam 3 zang, Liang Yuyi terkejut dan segera mengerti apa yang dipikirkan Tang Jie, butuh waktu baginya untuk menampilkan domain mutasinya, itu tidak seketika, jarak 30 kaki persis seperti jarak yang diperkirakan Tang Jie bahwa dia yakin akan menyakiti Liang Yuyi. Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku 10 hari di surga yang sama dalam 3 zang darimu, sulit untuk tidak mati bahkan jika kamu mau, dan kamu masih bermimpi membalas terhadapku. Wajah Liang Yuyi dipenuhi dengan kesungguhan dan kemarahan, dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedangnya, dan 10 matahari tampak menjadi lebih merah. Ledakan, suara diam datang dari tubuh Tang Jie, seperti jantung yang berdetak, ki iblis yang kuat bergegas keluar dari tubuhnya dan dia meraung, kamu tidak memiliki keputusan akhir apakah aku mati atau tidak. Meskipun sangat berbahaya, itu satu-satunya kesempatanku untuk menang. Silala. Pakaian di tubuhnya benar-benar terkoyak oleh ki yang vital, dia terbang ke udara dan dibakar oleh api 10 matahari, memperlihatkan tubuhnya yang menakutkan, dia benar-benar kehilangan bentuk manusianya dan bergegas ke 10 matahari dengan raungan. Bum bum bum, 10 bola api besar meledak di pelat enamel untuk kedua kalinya, sosok Tang Jie dan Liang Yuyi sama-sama terjebak di dalamnya, kekuatan benturan besar tersebar ke segala arah. Ren Guangjun akhirnya mengerti apa yang dimaksud Xuan Yutang dengan, kita di sini, dia menelan ludah, menjilat bibirnya yang kering, dan berkata dengan susah payah, akankah Tang Jie mati? Untuk mengambil serangan 10 matahari di langit dengan imbalan kesempatan untuk menyerang, ini terlalu gila. Wajah Li Feiyu juga serius saat dia berkata, Tang Jie jauh lebih pintar dari yang terlihat, tapi apakah itu benar-benar sepadan? Ini bukan tentang apakah itu layak atau tidak, kata Xuan Yutang lemah, dia hanya memiliki satu kesempatan ini, dan satu kesempatan ini ditukar dengan omelan tanpa malu-malu, jika tidak, pertempuran ini paling banyak akan menjadi hasil imbang. Mendengarkan kata-kata orang-orang dari toko harta karun, semua orang terkejut, mata mereka tertuju pada pelat enamel, tidak berani berkedip, karena takut kehilangan detail apapun. Wajah Tang Xin juga tergerak, dan gelombang di hatinya lebih bergejolak daripada orang lain. Dia menemukan bahwa dia telah meremehkan kekuatan dan kemampuan Tang Jie, yang cukup untuk memberinya konsekuensi yang menghancurkan. Api di piring giok berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan menakutkan muncul di depan mata semua orang.
Pada saat ini, Tang Jie telah benar-benar berubah menjadi iblis, wajahnya tertutup sisik, dan beberapa tentakel tebal memanjang dari punggungnya, panjangnya beberapa meter dan terus bergerak, jari-jarinya yang tajam menusuk langsung ke bahu Liang Yuyi, dan darah mengalir ke bawah, mewarnai setengah dari tubuh Liang Yuyi menjadi merah. Dari kejauhan, tubuh Tang Jie gelap gulita, seperti iblis panggang, bahkan darah yang mengalir keluar dari luka-lukanya telah benar-benar menggumpal menjadi balok. Liang Yuyi tampak menyedihkan saat jari-jari Tang Jie menusuk bahunya, menyebabkan wajahnya berputar kesakitan. Dia belum mati. Banyak orang tidak percaya, dia mampu menahan serangan barusan dengan tubuh fisiknya. Tubuh fisik yang menantang surga macam apa ini? Terutama para murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Semua mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan, tidak peduli salah satu dari dua orang ini yang mereka temui, mereka akan kalah. Tanpa ragu, apalagi keduanya bukan favorit untuk memenangkan kejuaraan, jika mereka adalah tiga favorit, mereka pasti akan menang. Banyak murid kamar dagang berkeringat dingin, pada awalnya, mereka berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan tempat dalam kompetisi dengan bermain trik, setidaknya, mereka tahu kesenjangan antara mereka dan murid-murid dari 7 kamar dagang, tapi sekarang, sepertinya mereka hanya akan bermain satu sama lain, pihak lain bisa membunuh mereka dengan satu gerakan besar. Aku sudah menangkapmu. Tang Jie mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya, ekspresi wajahnya sedikit kaku, tapi dia masih membuka mulutnya dan tertawa. Wah. Tiba-tiba, serangkaian suara bisa terdengar, lusinan tentakel di punggung Tang Jie tiba-tiba menusuk tubuh Liang Yuyi, menusuknya ke udara, darah mengalir di sepanjang tentakel dan jatuh ke tanah. Bagaimana? Energi iblis yang saya kembangkan tidak buruk, bukan? Ini adalah pukulan terakhirku, dan aku telah mengirim semuanya ke tubuhmu untuk menghancurkan semua meridianmu, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan apapun sekarang. Tubuh Tang Jie masih kaku dan tidak bisa bergerak, kekuatan 10 matahari telah benar-benar menghancurkan fungsi tubuhnya, pada saat ini, hanya paku daging di punggungnya yang masih bisa dilambaikan sesuka hati. Liang Yuyi mengangkat tangannya kesakitan, pedangnya masih ada, dan dia tiba-tiba menebas. Wah! Paku daging lain menembus udara dan menjatuhkan pedang di tangannya, menusuk lengan kecilnya. Liang Yuyi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan, dia telah kehilangan semua kekuatannya untuk melawan dan diangkat tinggi di udara oleh lebih dari 10 paku daging, berdarah terus-menerus. Pertandingan sudah berakhir, Cui Bo mengerutkan kening dan berteriak. Tang Jie, yang berada di piring giok, tidak peduli, dia masih mendukung Liang Yuyi dengan perasaannya, seolah-olah dia ingin dia berdarah sampai mati. Su Danhe juga pulih dari keterkejutannya, jika Liang Yuyi meninggal, maka mereka harus mengirim orang lain untuk sisa pertempuran, hasilnya tidak akan dapat diprediksi, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk dikeluarkan dari 7 kamar dagang, lalu, bukankah dia akan dikuliti oleh Master Pavilion ketika dia kembali? Meskipun Liang Yuyi tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat ini, menurut Tang Jie, meridiannya hanya rusak, ini bukan masalah besar bagi seniman bela diri seperti mereka, selama obat diberikan, mereka dapat segera dihubungkan kembali. Kami sudah kalah, mengapa Anda tidak berhenti? Apakah dia akan membunuh kita? Liang Yuyi berteriak dengan marah. Cui Bo mengerutkan kening, dia membuat segel yang rumit dengan tangannya dan mengirimkannya ke piring enamel, seluruh tubuhnya terbang masuk dan mendarat di samping Tang Jie, ekspresinya berubah drastis. Tidak baik, mereka semua benar-benar pingsan. Cui Bo buru-buru menyuntikkan beberapa mantra penyembuhan ke tubuh kedua pria itu, lalu perlahan meraih udara dan mengeluarkan lebih dari 10 tentakel Tang Jie satu per satu. Dua sosok segera bergegas maju, Su Danhe menangkap Liang Yuyi, yang sedang jatuh, wajahnya pucat. Awalnya, dia akan marah ketika Liang Yuyi kalah, tetapi sekarang dia terluka parah, tidak mungkin baginya untuk marah. Setelah sulur Tang Jie ditarik keluar, dia tiba-tiba membuka matanya dan tubuhnya dengan cepat kembali ke bentuk manusianya, dia terhuyung-huyung mundur dan Luo Ying membantunya berdiri. Cui Bo melihat darah di tanah dan mengerutkan kening, apakah tentakel itu menyerap kekuatan dan vitalitas pihak lain? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang terkejut, ini terlalu jahat, dan hanya mendengarnya saja membuat darah mereka menjadi dingin. Napas Tang Jie,
lemah, tetapi dia masih menyeringai dan berkata, apakah itu sangat kuat? Cui Bo mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar keduanya membawa murid mereka pergi. Dia berkata, Tang Jie memenangkan babak pertama, 1 poin diperoleh, 1 poin dikurangi oleh Empyrean 1 pavilion. Babak kedua adalah Qian Wudi dari Sekte Uang versus Hong dari Kamar Dagang Naga Emas. Setelah Tang Jie dan Liang Yui pergi, Luo Ying dan Su Dan He mulai merawat keduanya. Saat Qian Wudi dan Hong naik ke atas panggung satu persatu, semua orang berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya. Murid-murid kamar dagang lainnya terkejut dan bahagia. Mereka terkejut bahwa 7 kamar dagang begitu kuat sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur. Mereka senang bahwa Tang Jie dan Liang Yui terluka parah sehingga bahkan jika mereka memiliki obat yang baik, akan sulit bagi mereka untuk pulih dalam waktu singkat. Jangan bertaruh pada ini, tidak ada ketegangan, kata Di Seng Hua. Semua orang tersenyum pahit, memang tidak ada ketegangan. Hong adalah seorang pemuda yang hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 7, dia berkata dengan senyum pahit, Tuan Muda Qian, saya harap Anda dapat menunjukkan belas kasihan dan memberi saya bimbingan. Dia berbicara dengan sangat sopan dan bermain murni dengan sikap bisa belajar, dia tidak memiliki harapan untuk mencetak gol sama sekali. Qian Wudi menangkupkan tinjunya dan berkata dengan dingin, aku tidak punya kewajiban untuk melatih sampah sepertimu, entah kamu mengaku kalah atau bersiap untuk dibunuh olehku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hong terkejut, dan wajahnya menjadi pucat, dia berdiri di peron, tidak tahu apa yang sedang terjadi, di kamar dagangnya sendiri, dia juga merupakan kebanggaan putra surga, jadi dia sedikit marah karena dipandang rendah seperti ini, dia tidak bisa bertarung, dan dia tidak bisa mengaku kalah. Ai, Tuan Cui, kami mengaku kalah. Presiden Kamar Dagang Naga Emas melangkah keluar tanpa daya, meskipun kata-kata Qian Wudi menyebalkan, itu adalah kebenaran. Selain itu, jika dia benar-benar tidak menahan diri, akhir Hong mungkin akan lebih buruk daripada Liang Yui, dia mungkin akan lumpuh dalam satu gerakan. Cui Bo mengangguk, tidak ada yang buruk tentang mundur dalam menghadapi kesulitan, ini juga perilaku orang bijak, akan bodoh untuk bertaruh dan menyerang ketika Anda tahu Anda tidak bisa menang. Hong menatap Cui Bo dengan penuh terima kasih, dia membungkuk dan terbang turun dari nampan giok, matanya dipenuhi dengan keengganan, kemarahan, dan tekad. Cui Bo Fei naik ke atas panggung dan terus menjadi pembawa acara. Di perusahaan perdagangan Tianyuan, Kaisar Muda Haolian tidak bisa lagi duduk diam, dia terus menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Yun, apakah Anda benar-benar tidak datang? Mo Xiao Chuan berkata dengan suara yang dalam, tidak bisakah kamu diam saja? Jika kamu menghela nafas lagi, aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan. Sekte pedang-pedang bahkan tidak muncul di hadapan kami, tidak bisakah Tuan Muda Yun beristirahat lebih banyak jika Anda mau? Yun Sang tiba-tiba berdiri dan berkata, aku akan pergi menjemputnya. Kakak, jangan. Yun Sang. Ding Ling, berteriak cemas, dia meraih tangan Yun Sang dan menggelengkan kepalanya, memohon padanya, yang paling dia butuhkan saat ini bukanlah kemenangan serikat pedagang, tetapi kepercayaan Yun Xiao padanya, yang lebih penting daripada manfaat apapun. Baiklah, mari kita terus menunggu, saya masih percaya padanya. Yun Sang menghela nafas dan menghiburnya, tetapi dia tidak percaya diri sama sekali, dia melihat ke arah perusahaan perdagangan Tianyuan, tetapi tidak bisa melihat siapapun. Beberapa pertandingan berikutnya membosankan, tetapi dua murid bela diri bintang 1 tertinggi berhasil membuat beberapa percikan api dan menunjukkan kekuatan luar biasa mereka, namun, pertempuran antara Tang Jie dan Liang Yui telah mengakar kuat di hati orang-orang, meningkatkan antisipasi persaingan ke tingkat yang sangat tinggi. Pertandingan kelima adalah antara Dustuin dari Kamar Dagang Mando dan Liang Ji dari Kamar Dagang Azure. Suara Cui Bo terdengar di alun-alun, dan seluruh alun-alun menjadi sunyi, mata semua orang tertuju pada kursi Kamar Dagang Mando. Liang Ji dengan gugup berjalan ke pelat enamel baju besi surgawi, telapak tangannya berlumuran keringat dingin, jika Chen Feng tidak ada, dia akan bisa mengambil poin, selain itu, sepertinya kemungkinan dia tidak muncul sangat tinggi, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Cui Bo menunduk dan berkata, Penatua Kuan, apakah Anda akan berubah atau kehilangan? Wajah warga yang kuat itu juga dipenuhi dengan kecemasan, tiba-tiba,
matanya berbinar dan dia berteriak dengan penuh semangat, "Mereka di sini!" Semua orang mengikuti tatapannya, dan benar saja, seberkas cahaya terbang dari cakrawala, di dalamnya ada tandu indah bertatahkan emas dan dibungkus dengan jade. 4 wanita cantik yang menakjubkan berbaris di sekitar tandu, mereka memiliki bentuk yang berbeda dan masing-masing memiliki pesona mereka sendiri, membuat sperma orang mengalir ke kepala mereka dan hati mereka gatal. Selain 4 wanita cantik itu, Sui Loyan dan Xiao Jingning juga tiba di sisi kiri tandu, namun, mereka berdua tidak terlihat terlalu baik. Di sisi kanan tandu adalah Penatua Zhu Keting dari Sekte Pedang dan beberapa pembangkit tenaga listrik bela diri Supreme sebagai pengikutnya. Tandu turun dari langit dengan kekuatan yang mencengangkan, aura tirani para ahli dan pesona keindahan tak tertandingi itu menyebabkan darah semua orang mendidih dan tubuh mereka memanas. Ledakan, tandu mendarat di tanah, mengaduk awan debu kecil, gelombang kejut menyebar, meniup beberapa seniman bela diri yang lebih lemah di sekitarnya. "Maaf aku terlambat." Zhu Keting terkekeh dengan senyum di wajahnya, dia menyapu pandangannya, memperlihatkan ekspresi dingin dan sombong. Langkah besar ini segera menempatkan mereka pada posisi permusuhan serikat pedagang, dan mata semua orang menjadi tidak ramah. "Saya samar-samar ingat bertemu dengan Penatua Zhu sekali 20 tahun yang lalu," kata Cui Bo ringan, "aku tidak menyangka akan melihatmu lagi 20 tahun kemudian, kami sudah mertua." Hahaha, ucapan sarkastik Cui Bo langsung menarik tawa kerumunan. Wajah warga yang kuat itu memerah, dan dia merasa sangat malu dan marah, namun, langkah kamar dagang Mando memang membuat jijik orang-orang dari serikat pedagang, dan diharapkan mereka akan menjadi sasaran kritik publik. Mata Zhu Keting menjadi dingin, dia mendengus, yang kuat hanya akan bekerja sama dengan yang lebih kuat, dan yang lemah hanya bisa terus melemah. Benua ini adalah dunia di mana yang kuat akan selalu kuat, apakah Anda semua menganggap ini lucu? Petik 2. Kata-katanya dipenuhi dengan kedinginan dan niat membunuh yang ekstrim, menyebabkan mereka yang tertawa menjadi diam. Mereka tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuh, dan ketakutan muncul di hati mereka. Mereka sebenarnya tidak berani tertawa lagi. "Bukan dunia yang lucu," kata Cui Bo dengan acuh tak acuh, menyipitkan matanya, "beberapa orang dan beberapa hal di benua ini yang lucu." Zhu Keting tidak berkomentar dan tidak ingin berdebat dengan kerumunan lagi, dia hanya mendengus, "Jika kamu tidak menyukainya, maka mari kita mulai." "Baiklah," Cui Bo mengangguk, "Tuan Muda Chen Feng, tolong." Mata semua orang tertuju pada sedan kecil itu, ingin melihat apa yang disebut penampilan asli. Aku mengaku kalah." Liang Ji berkata sambil gemetar di piring giok. Formasi pihak lain saja sudah cukup membuatnya bergidik, bagaimana dia masih memiliki niat untuk bertarung. Tirai sedan kecil itu diangkat setengah jalan oleh tangan yang adil dan tampan, dan berhenti di udara begitu saja, kemudian, perlahan diturunkan, dan suara sedingin es terdengar, "Sampah, kamu membuang-buang waktuku. Beritahu saya ketika Anda yakin akan bertarung di pertandingan berikutnya." "Penatua Zhu, mari kita kembali ke stasiun dulu, tidak banyak yang bisa ditonton dalam pertandingan sampah ini." Wajah semua orang dipenuhi dengan kemarahan, ini adalah penghinaan telanjang terhadap serikat pedagang. "Hehe, Tuan Muda terlalu tampan," dia menakut-nakuti musuh bahkan sebelum dia menunjukkan wajahnya dan mereka menyerah. Cekikikan Chunkin terdengar, dan keempat wanita cantik itu menutup mulut mereka dan tertawa, itu seperti angin musim semi yang bertiup di atas cabang-cabang willow, pemandangan yang menyenangkan, namun, adegan ini membuat semua pria merasa semakin malu dan marah, mereka semua memelototi keberuntungan di piring giok. Tidak masalah jika mereka mengakui kekalahan, semua orang sudah menebak hasil ini, tetapi mereka setidaknya harus menunggu pihak lain menunjukkan keahlian mereka, setidaknya, mereka harus mengaku kalah setelah naik ke atas panggung. Anda bahkan tidak melihat wajah pihak lain dan Anda mengaku kalah, Anda telah kehilangan seluruh wajah serikat pedagang. Wajah Liang Ji sudah semerah terong ketika dia mendengar pujian Chunkin untuk Chen Feng, merasakan kemarahan semua orang. Dia bahkan lebih ketakutan, dia merasa bahwa dia telah mempermalukan serikat pedagang dan tidak tahu hukuman apa yang akan dia terima jika dia jatuh. Udara sepertinya telah membeku oleh amarah, seluruh tempat sunyi, semua orang memandang dingin ke sedan pengantin dan kelompok Zhu Keting saat mereka naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Selain Sui Loyan dan Xiao Jingning, yang tidak terlihat terlalu bahagia,
orang-orang sekte pedang lainnya semuanya memiliki ekspresi angkuh di wajah mereka, ejekan dan kesombongan mereka jelas untuk dilihat semua orang. Alun-alun tengah sangat sunyi, hati semua orang berat dan marah karena dipandang rendah. Wajah Cui Bo pucat, sebagai tuan rumah kompetisi duel, dia merasakan penghinaan dari serikat pedagang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, di babak berikutnya, Li Yunxiao dari perusahaan perdagangan Tianyuan akan bertarung melawan semua pria dari perusahaan perdagangan kura-kura roh. Xiao Jingming, yang berdiri di samping sedan di udara, menggerakkan tubuhnya dan melihat ke bawah, matanya penuh dengan rasa dingin saat dia berkata, Penatua Zhu, orang yang menyakitiku adalah Li Yunxiao. Oh, Zhu Keting sedikit mengernyit, dia bisa menyakiti Anda di ruang spiritual, meski sedikit trik. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, saya ingin bertemu dengan Li Yunxiao ini. Suara dingin Chen Feng bergema dari dalam gerbong saat dia berkata dengan jijik, kamu kalah dari orang lain dengan kekuatanmu yang rendah, namun kamu masih memiliki wajah untuk mengeluh kepada Penatua Zhu dan menemukan segala macam alasan untuk membebaskan dirimu sendiri, bukankah aku mendengarmu berbicara tentang betapa kuatnya kamu setiap hari di sekte? Bagaimana dia bisa kalah dari seorang anak dari serikat pedagang? Saya pikir wajah sekte pedang kami telah hilang di tangan Anda. Chen Feng, kamu terlalu buas. Xiao Jingming gemetar karena marah, dimarahi di depan dewinya, dia gemetar dan berkata, tunggu sampai kamu dipukuli oleh Li Feiyu itu, aku akan melihat apakah kamu masih bisa begitu sombong. Hehe, saudara Jingming marah. Tuan muda tidak akan dikalahkan oleh 4 orang hebat dari utara. Xiaosu menutup mulutnya dan tertawa, apakah Anda tidak melihat orang-orang dari serikat pedagang? Mereka bahkan tidak berani melihat wajah tuan muda, mereka sangat takut sehingga mereka kalah, hehe. Xiao Jingming malu dan marah, kamu sepatu rusak, diam. Chen Feng, jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak akan ditampar oleh orang acak dan kembali dengan kepala babi di wajah Anda, kamu bahkan tidak akan bisa mengenali Penatua Zhu. Kereta itu bergetar hebat, menunjukkan betapa marahnya Chen Feng. Keempat pelayan, wajah juga berubah. Percakapan antara beberapa dari mereka tidak disembunyikan sama sekali, dan itu jelas didengar oleh orang-orang di bawah, mereka semua tercengang, dan mereka semua berpikir sendiri, sebenarnya ada seseorang yang berani menamparkan putra master sekte dari sekte pedang. Siapa yang begitu menentang surga? Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana wajah orang ini ditampar seperti babi, mereka semua merasa sangat lega, dan mereka langsung merasa ingin menghembuskan amarah mereka. Wajah Zhu Keiying juga menjadi gelap, jangan berdebat, ayo kembali dulu. Kerumunan mengikuti sedan pengantin kosong dan pergi. Ding Ling, menghela nafas, dan wajahnya menunjukkan kesedihan yang tak terbatas, dia masih belum datang, hatinya sakit, dan wajahnya berangsur-angsur kehilangan warnanya. Maaf saya terlambat, aku seharusnya berhasil. Sebuah suara samar terdengar, dan kemudian seberkas cahaya terbang turun dari langit dan mendarat langsung di lempeng langit Tiangang, memperlihatkan wajah Yun Xiao, saya pikir saya mendengar giliran saya. Ah, Tuan Muda Yun, semua orang di kursi perusahaan perdagangan Tianyuan berdiri, tampak terkejut. Ding Ling, tidak peduli dengan kerumunan, dan air matanya mengalir. Melihat mereka, Yun Xiao memberi isyarat untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan semua orang segera merasa lega, mereka merasa seolah-olah awan telah tersebar dan dunia menjadi jernih. Dengan senyum di wajahnya, Yun Sang memegang erat tangan Ding Ling, dan berkata, aku bilang, kita harus mempercayainya. Ah, itu dia. Sebelum lawan Yun Xiao bisa mencapai panggung, raungan kemarahan yang keras tiba-tiba terdengar di langit, tandu, yang jauh, tiba-tiba meledak, dan sesosok putih melintasi langit seperti anak panah, menembak langsung ke arahnya. Chen Feng, apa yang terjadi? Zhu Keting terkejut dan segera mengejarnya. Wajah Chun Qin dipenuhi ketakutan saat dia menunjuk sosok di piring giok di kejauhan dan berkata, dia, itu dia. Semua orang bingung dengan apa yang mereka dengar, mereka hanya merasa bahwa Chun Qin bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas dalam kepanikannya. Segera setelah itu, 3 pelayan lainnya juga menunjukkan ekspresi panik dan berteriak berulang kali. Xiaosu tiba-tiba berkata, dialah yang melukai Tuan Muda dengan serius dan menamparkan Tuan Muda 20 kali. Ah, kali ini,
semua orang tercengang, tidak hanya orang-orang dari Sekte Pedang di Langit, tetapi semua orang dari Serikat Pedagang di alun-alun pusat benar-benar tercengang, otak mereka mengalami korsleting dalam sekejap. Ekspresi Sui Loyan berubah sangat jelek pada saat yang sama, keterkejutan, kehilangan, linglung, keputusasaan, kecemburuan, kemarahan, dan banyak ekspresi berbeda lainnya melintas di matanya, kemudian, dia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang. Xiao Jingning tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama, Yun Xiao tidak hanya bisa mengalahkannya, tetapi dia juga bisa mengalahkan Chen Feng. Dia sangat kuat dalam seni bela diri dan sihir. Anggota Sekte Pedang semuanya dibuat gila saat mereka terbang kembali satu demi satu. Orang-orang dari Serikat Pedagang tercengang sejenak, dan setelah otak mereka korsleting, mereka segera terkejut dan menatap Yun Xiao seolah-olah mereka sedang melihat monster. Belum lagi kekuatan yang dia tunjukkan untuk mengalahkan Chen Feng, keberanian yang dia miliki untuk menamparkan Chen Feng adalah sesuatu yang tidak bisa tidak mereka kagumi. Su Danhe tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dianiaya sama sekali, orang ini bahkan berani menamparkan tuan muda dari Sekte Pedang, jadi apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Jadi, namamu Li Yun Xiao, sial. Raungan Chen Feng yang menghancurkan bumi bergema di langit saat pancaran pedang turun dari langit seperti sambaran petir, pedang Qi begitu kuat sehingga menerangi seluruh alun-alun. Hati semua orang bergetar hebat, kemampuan putra master sekte-sekte pedang memang sangat kuat, hanya serangan biasa seperti ini sudah tidak kalah dengan Liang Yuyi sebelumnya. Faktanya, semua orang melebih-lebihkan kekuatan Chen Feng, ini bukan serangan biasanya, tetapi yang mengandung kemarahan dan niat membunuh yang tak terbatas. Pada saat ini, matanya merah, dan dia terjun dari langit dengan momentum pedang, bertekad untuk membunuh Yun Xiao. Yun Xiao mengerutkan kening, dia menginjak kakinya di tanah dan menembak, mengubah sosoknya beberapa kali di udara sebelum akhirnya mendarat di patung di empat sudut pelat enamel Tiangang. Patung itu adalah seorang seniman bela diri yang membuat segel tangan, dia menginjak segel dengan satu kaki dan melihat ke bawah dengan dingin. Ledakan, momentum pedang menghantam piring giok, dan kekuatan pertahanan dipicu, itu adalah cahaya 5 warna yang beriak seperti pelangi, itu sangat indah. Setelah serangan Chen Feng meleset, kebenciannya tidak berkurang, duri ular ungu di tangannya tiba-tiba naik lagi, dan dia menusukkannya ke Yun Xiao. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Tuan Cui, apakah lawanku orang gila ini? Cui Bo juga terkejut dengan serangkaian perubahan tersebut, begitu dia mendengar kata-kata Yun Xiao, dia segera bertepuk tangan kanannya dan berteriak, berhenti. Gelombang Kaisar Qi mendarat di piring giok, langsung menekan aura pedang Chen Feng, itu berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan tak terlihat mengikat Chen Feng, membuatnya tidak bisa bergerak. Cui Bo, apa yang kamu lakukan? Kamu berani menyerang tuan mudaku. Zhu Keting berteriak kaget dan marah. Cui Bo menatapnya dengan dingin dan berkata dengan jijik, lelucon apa? Sebagai pembawa acara kompetisi seni bela diri, saya akan menghentikan atau membunuh siapapun yang mencoba mengganggu proses kompetisi seni bela diri, apakah menurutmu aku berani melakukan itu? Kamu ingin membuat musuh dari Sekte Pedang. Ekspresi Zhu Keting berubah drastis saat dia berkata dengan marah. Yun Xiao mengalihkan pandangannya dan mendengus, membuat musuh Sekte Pedang. Kata-kata besar apa, menurutmu kamu siapa? Aliansi bisnis tersebar di seluruh dunia, dan bahkan wilayah suci tidak akan berani mengatakan bahwa mereka adalah musuh, jika mereka bekerja sama, apakah Anda mencoba memprovokasi perseteruan antara aliansi bisnis dan Sekte Pedang? Dengan kebencian seperti itu, apakah kamu berani membuat keputusan? Zhu Keting terkejut dan tidak bisa berkata-kata, jika dia benar-benar membuat Serikat Pedagang dan Sekte Pedang menjadi musuh, Chen Duantian mungkin akan menjadi orang pertama yang mengulitinya dan datang untuk berdamai. Meskipun 7 kekuatan besar di bawah tempat suci hidup selaras satu sama lain, ada konflik terus-menerus dari semua ukuran secara pribadi, selama ratusan tahun terakhir, keseimbangan tertentu telah terbentuk, jika harimau ganas dari Serikat Pedagang ditarik ke tempat kejadian, Sekte Pedang akan berada dalam situasi genting. Kata-kata Yun Xiao sampai ke telinga semua murid Serikat Pedagang, dan ketika mereka melihat bahwa Zhu Keting tidak berani menjawab, mereka tiba-tiba merasa lega dan wajah mereka berbinar. Itu benar, ini adalah Serikat Pedagang.
Tujuan pendirian aliansi bisnis adalah untuk bersatu dan berjuang melawan dunia luar bersama-sama. Inilah sebabnya mengapa itu bisa menjadi kekuatan besar yang dapat bersaing memperebutkan kekuasaan di benua dan membuat wilayah suci takut. Jika semua orang berselisih satu sama lain dan tidak bisa bersatu melawan dunia luar, bahkan menara harta karun terkuat mungkin akan dimusnahkan oleh Sekte Pedang. Selama mereka bersatu, mereka bisa mengalahkan siapapun. Tidak ada yang perlu ditakuti bahkan ketika menghadapi Sekte Pedang. Semua orang merasakan darah mereka mendidih saat mereka merasa malu dengan tampilan kekuatan Chen Feng. Orang-orang kamar dagang Mando juga linglung saat ini, rasa kehormatan serikat pedagang meningkat secara spontan, dan mereka mulai meragukan bahwa mereka telah menemukan bantuan asing yang begitu ganas. Tinggi di langit, Sui Loyan menatap kosong pada sosok Yun Xiao di bawah, jari-jarinya menggali ke dalam dagingnya. Kata bagus, Zhu Keting, jika Anda berani membuat keputusan, saya, Cui Bo, juga akan membuat keputusan hari ini, jadi bagaimana jika aku menulis surat tantangan kepada Sekte Pedangmu? Aura Cui Bo juga sombong saat dia menggunakan kalimat ini untuk menekan pihak lain. Wajah Zhu Keiying menjadi gelap dan dia dengan cepat berkata, Cui Bo, kamu salah paham padaku, namun, sebagai tuan rumah, bagaimana kalau Anda menyerang tuan muda saya? Petik 2. Cui Bo menjawab dengan dingin, dia melanggar aturan, dia sudah memberikan wajah Sekte Pedangmu dengan tidak membunuhnya. Jika kamu tidak ingin apapun terjadi padamu, pergilah ke samping. Dengan lambaian tangannya, tubuh Chen Feng segera terlempar keluar dari piring oleh kekuatan yang sangat besar. Zhu Keting buru-buru terbang dan menangkap Chen Feng, dia menekan amarahnya dan kembali ke kursi kamar dagang Mando. Sui Loyan dan yang lainnya yang datang dari jauh juga mendarat satu persatu, namun, ekspresi mereka jelek saat mereka pergi dengan cara yang mengesankan, mereka bahkan belum mengambil beberapa langkah sebelum mereka kembali dalam keadaan menyedihkan. Setelah Xiao Jingming pulih dari keterkejutannya, dia tertawa dan berkata, Chen Feng, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, maka tetaplah diam, tidakkah menurutmu kamu sudah kehilangan cukup banyak muka? Kamu pengecut. Wajah Chen Feng semerah hati babi, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku ingin bertarung, aku ingin melawannya lagi. Bertarung? Bagaimana cara bertarung? Tes. Xiao Jingming berkata dengan sinis, beberapa hari yang lalu, bahkan Penatua Zhu tidak bisa mengenamu dengan wajahmu seperti babi, apakah menurutmu bahkan pemimpin sekte tidak akan mengenamu ketika kamu kembali ke Sekte Pedang? Baiklah, itu sudah cukup. Zhu Keting tidak tahan lagi dan memarahi, meskipun Xiao Jingming dan Chen Feng tidak berhubungan baik, ini adalah masalah yang menyangkut reputasi Sekte Pedang, jadi mereka tidak bisa bertindak sembrono. Yun Xiao terbang turun dari segel pada patung dari piring giok dengan cara yang sangat riang saat dia terkekeh dan berkata, lawan aku. Selama kamu memiliki kemampuan untuk berjuang untuk naik, kamu pada akhirnya akan memiliki kualifikasi untuk melawanku. Petik 2. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat semua orang merasa seperti bolak-balik, seolah-olah seorang Grandmaster seni bela diri melambai kepada mereka dari depan, bergerak maju di sepanjang jalan yang tak berujung. Semua kaisar bela diri yang hadir memiliki ekspresi kekaguman dan kesungguhan di wajah mereka, mereka tidak memiliki sikap Yun Xiao yang luar biasa, apalagi seorang pemuda. Kata dengan baik, Cui Bo memuji, mari kita mulai pertandingan ke-6, ayo keluar semua. Seorang pemuda berpakaian brokat menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit, lupakan saja, saya mengaku kalah, saya tidak akan naik dan mempermalukan diri saya sendiri. Pengakuannya tentang kekalahan berada dalam harapan semua orang, tetapi itu juga tampak murah hati, jauh lebih riang daripada pengakuan kekalahan Liang Ji sebelumnya. Bersambung.